Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB, selamat pagi, salam sehat. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB, sebuah program di mana setiap pelayan firman dan sakramen gereja Protestan di Indonesia bagian Barat rindu menyapa Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu juga memiliki kerinduan yang sama untuk mendalami firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita untuk hari ini, hari Rabu 28 September tahun 2022, berdasarkan bacaan Sabda Bina Umat, yaitu dari kitab Zefanya, pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Zefanya, pasal 2, ayat 1 sampai 3. Biarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara terbuka, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk mentari pagi yang menghangatkan tubuh dan kehidupan kami. Dan kiranya kehangatan sapaan Tuhan juga hadir melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sebagaimana mentari terbit di bagian timur. Kiranya kami pun diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami semua sedia mendengar, mau merenungkan, dan akhirnya melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3 berkata bagi kita semua, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia tentunya Bapak Ibu Saudara yang merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sahabat GPIB, firman Tuhan pada hari ini dengan tema kesempatan berharga. Kita tentu tahu ada istilah bahwa di mana ada kesempatan, maka sebaiknya kita harus ambil kesempatan itu. Sebab mungkin saja tidak akan ada lagi kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga dan seterusnya. Pembacaan firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang nabi yang bernama Zefanya. Nabi ini adalah keturunan Raja Hizkia yang bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia, yaitu Raja Yehuda. Isi pemberitaan dari Nabi Zefanya antara lain bahwa Tuhan akan mengacungkan tangan dalam arti memurkai Israel yang ada di Yehuda, yaitu yang ada di Yerusalem. Kenapa Tuhan murka kepada umat Yehuda? Sebab mereka beribadah kepada dewa-dewa lain, yaitu dewa Baal, tentara langit, dan juga dewa Milkom. Umat Tuhan juga tidak mau bertobat maupun mencari Tuhan. Dan hari ketika Tuhan memurkai umatnya akan disebut dengan hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, murka Tuhan ini ternyata kalau kita membaca kelanjutan dari pasal 2, yaitu ayat 4 dan seterusnya, tidak hanya terjadi atas umat Israel,
dalam hal ini umat Yehuda, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 4. Gaza, Askelon, Asdod, dan Ekron. Penduduk daerah tepi laut, bangsa Kreti, Kanaan, tanah orang Filistin, Moab, Bani Amon, orang Ethiopia, daerah utara, Asyur, dan Niniwe. Bangsa-bangsa lain itu dihukum Tuhan, dimurkai Tuhan, bukan karena mereka menyembah berhala seperti yang dilakukan Israel, melainkan karena mereka mencela umat Tuhan, berlaku congkak terhadap umat Tuhan, dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan pada waktu Tuhan sedang memurkai umatnya. Bangsa-bangsa itu turut dimurkai Tuhan bukan karena mereka menyembah berhala seperti yang dilakukan Israel, melainkan karena mereka mencela umat Tuhan, berlaku congkak terhadap umat Tuhan, pula membesarkan diri terhadap umat Tuhan pada waktu Tuhan sedang memurkai umatnya Yehuda di Yerusalem. Menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa bangsa Yehuda dan juga Israel secara umum dimurkai Tuhan karena ikut-ikutan menyembah berhala, karena bangsa itu ikut-ikutan menyembah dewa sembahan bangsa lain, tetapi bangsa lain dihukum bukan karena dewa atau berhalanya, melainkan karena mencela dan membesarkan diri atas Israel. Dua kelompok bangsa ini dimurkai dengan sebab yang berbeda, namun saling berhubungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan menjadi sangat murka terhadap umat Yehuda? Kenapa umat Yehuda juga mulai ikut-ikutan menyembah atau beribadah, bersumpah setia kepada yang lain selain Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari, selain menyembah berhala, kita pun sering ikut-ikutan dalam berbuat yang salah dan jahat. Umumnya ketika kita melakukan sesuatu dengan cara ikut-ikutan atau hanya ikut-ikutan ataupun secara tidak langsung, kita berharap orang akan maklum untuk memaafkan kita. Toh kita hanya ikut-ikutan, kita bukan punya motif yang utama, kita hanya mengikuti cara orang lain, kita hanya meniru, dan karena itu seharusnya yang dihukum adalah bangsa-bangsa lain. Umat Yehuda dalam bacaan ini ternyata Bapak Ibu Saudara, meski mereka ikut-ikutan, ternyata mereka mendapatkan kesempatan berharga untuk lepas dari murka Tuhan. Kita membaca pada ayat yang pertama, umat diminta untuk bersemangat dan berkumpul meskipun umat dicap sebagai bangsa yang acuh tak acuh. Zefanya memanggil umat Yehuda, ayo semangat, ayo berkumpul, meskipun Zefanya tahu mereka adalah bangsa yang acuh tak acuh. Zefanya telah menyatakan datangnya hari murka Allah atas Yehuda, suatu hari yang tidak bisa dibatalkan. Saat dan kepastian hukuman telah ditetapkan. Tapi bangsa itu kiranya mendapat tawaran pengharapan dari Allah supaya mereka bertobat sebelum hari itu tiba. Orang yang sungguh-sungguh benar akan dilindungi Tuhan pada hari murkanya yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada pemberitaan tentang murka Tuhan. Bangsa itu harus bersiap menghadapinya, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalaupun umat diberikan kesempatan, maka kita bisa membaca, Bapak Ibu Saudara, ada penekanan yang penting. Mari, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, itu dikatakan di ayat 2, maka umat harus melakukan beberapa hal. Nabi Zefanya menawarkan harapan, ia menasehati supaya umat memiliki komitmen, tetapi Allah hanya berkenan melindungi mereka
yang di dalamnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan paling tidak melakukan 4 hal, dan keempat hal ini penting supaya kesempatan yang berharga itu tidak disia-siakan. Yang pertama, mereka harus mencari Allah. Carilah Allah, ayat 3 katakan itu, carilah Tuhan. Hati mereka harus terarah kepada Tuhan dengan kerinduan mendalam untuk mengenal dan mengasihi Dia sebagai Tuhan perjanjian dan pelindung mereka. Sebagaimana dikatakan Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berarti mencari Tuhan dengan sepenuh hati, tekad yang bulat, jangan setengah-setengah, komitmen yang tinggi, kesetiaan yang tulus. Yang kedua, firman Tuhan katakan pada ayat 3 selanjutnya, mereka harus mencari kebenaran sesuai dengan firman Allah sebagai jalan hidup mereka. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya, umat diminta untuk mencari keadilan. Katakan ya jika iya, katakan tidak kalau tidak. Berlaku adil terhadap diri, terhadap sesama, dan juga terhadap Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, umat diminta untuk mencari kerendahan hati, serta menyadari ketidakberdayaan mereka dan kebutuhan untuk tunduk dalam ketaatan kepada Allah. Kerendahan hati sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan berharga yang ditawarkan Tuhan memerlukan keseriusan umat untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran firman-Nya, untuk berlaku adil, dan semuanya itu dilakukan dengan kerendahan hati. Kesempatan berharga tidak akan datang 2 kali. Kesempatan berharga jangan disia-siakan. Dalam hidup ini ada banyak sekali kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan untuk menjaga pola makan dan pola hidup kita supaya kita jangan sakit. Kesempatan bagi setiap anak-anak untuk belajar dengan sungguh supaya masa depan yang gemilang berhasil dengan studi yang baik. Kesempatan untuk datang beribadah, karena pada saat beribadah kita membina relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Jangan sia-siakan kesempatan berharga yang Tuhan berikan sebelum kita sakit, sebelum badan kita menua, dan sebelum kita menghadap kepadanya. Sebab kalau umat Israel diberikan kesempatan sebelum Tuhan murka, kita pun diberi kesempatan. Seperti lagu yang terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Berarti setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap waktu yang Tuhan berikan, sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat yang baik, yang terbaik, karya baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, firman-Mu mengajarkan kepada kami, meski rangkaian murka Tuhan telah dicanangkan, bukan saja kepada umat Yehuda di Yerusalem, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Hari ini kami sadar bahwa sesungguhnya Tuhan masih memberikan kesempatan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala kesalahan dan dosa kami. Sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan
bagi umat Yehuda. Sesungguhnya Tuhan pun memberi kesempatan bagi kami umat-Mu saat ini. Meski umat Yehuda ketika mereka hanya ikut-ikutan di dalam menyembah berhala, tetapi sesungguhnya ketika mereka menyembah berhala, mereka menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati dewa sembahannya, supaya mereka mendapatkan apa yang mereka mau dari sesembahannya itu. Keselamatan, kemujuran, kekayaan, keberuntungan, dan lain-lain. Berbeda dengan kami umat percaya yang menyembah Tuhan, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mewujudkan egosentris kami. Kami justru diminta oleh Tuhan untuk rendah hati, mencari Tuhan, mencari kebenaran firman, mewujudkan keadilan, dan merendahkan diri. Berarti kami bertekuk lutut di bawah kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu pada saat ini menyadarkan kami semua untuk boleh berlaku yang terbaik hari lepas hari, bahkan jam demi jam, detik demi detik, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya menyuarakan karya baik di dalam Tuhan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk berlaku jahat, apalagi menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala dunia pada saat ini. Bentuklah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh pendengar Morning Call GPIB di seluruh pelosok daerah. Biarlah kerinduan kami mendengarkan firman Tuhan menjadikan kami pribadi yang juga rendah hati, mencari Tuhan, mendengar firman-Nya, dan mengupayakan keadilan. Kami berdoa untuk seluruh pendengar Morning Call GPIB. Dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Dalam pergumulan keluarga, ada jalan keluar. Bagi setiap anak-anak bertumbuh dalam kesehatan pertumbuhan jasmani, menjadi seorang remaja, lalu menjadi seorang pemuda yang baik, senantiasa mendengar firman, berelasi dengan Tuhan dan sesama, dan di dalamnya berhasil dalam studi, dalam kerja, maupun teman hidup yang Tuhan sediakan. Berkati orang-orang tua kami lanjut usia, dalam kesehatan yang terbatas, namun kekuatan iman melimpah luar biasa. Gereja-gereja, baik GPIB maupun non-GPIB, Tuhan berkati dalam pembangunan gedung gereja, dalam pelayanan, maupun juga membangun relasi yang baik dengan pemerintah, baik yang ada di kota besar maupun di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkati jemaat-jemaat GPIB, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, di daerah terpencil, terdepan, terluar dari perbatasan wilayah Indonesia. Berkati mupel-mupel GPIB, berkati majelis sinode GPIB, berkati program-program kegiatan yang ada. Dan di tengah kehidupan kami masih berada di pandemi COVID-19, Tuhan berkati supaya kami juga tetap melangsungkan protokol kesehatan dan tetap mengandalkan Tuhan yang akan memulihkan bangsa dan negara ini, bukan hanya bebas dari pandemi, tapi juga pemulihan dalam ekonomi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Pimpinlah hidup dan karya baik kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Morning Call GPIB untuk hari Rabu 28 September tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.